Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast Desa Wisata Ciderum untuk telinga Nusantara. Oke, kali ini di episode kedua ini ya, kita melanjutkan di episode ke-1. Karena apa yang belum nonton di episode pertama, silakan ditonton, nanti linknya saya simpan di deskripsi. Podcast hari ini kita akan menjelaskan tentang pengolahan sampah, cara edukasinya bagaimana, terus sampahnya ada apa aja. Buat kalian pengen tahu, tonton podcast ini sampai selesai. Ditemani oleh Kang Bento. Selalu siap menemani. Sehat Kang Bento? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke Kang Bento, Siap. di episode 2 ini Ya. kita akan lebih menarik nih obrolan-obrolan Harus lebih dari menarik. episode pertama ya. Dari Pokoknya pertama akan banyak kejutan lah. ada kejutan. Kita ini podcast di ini ya, di Cafe Sicabar Coffee ya. Ya. Nah, Ini biasanya kalau kafe Jabar tuh saat kita datang udah langsung disambut ya. nah betul. Untuk kalian yang pengen tahu Cafe Sicabar, boleh nonton di episode pertama. Oke? Oke. Langsung aja kita mulai. Siap. Mang Bento ini sebagai apa ya? Penggiat lah. Penggiat di desa wisata dan juga dia Fokus lebih ke bidang pengolahan sampah. ya pengolahan sampah. Silakan Om Ben, mangga. Siap. Mohon izin kawan-kawan semua, jadi bukan mau menggurui ya. Tapi kita enggak. Kita pengen lebih sharing ya. Betul. Jadi saya pengen mengenalkan dulu nih sampah itu ada berapa jenis sih. Untuk dasarnya ya itu perlu biar mengenal dulu bahwa sampah itu ada berapa jenis. Nanti baru kita bicaranya pengelolaannya ya. Gitu. Jadi saya pengen mengenalkan dulu nih bahwa sampah ini ada 4 jenis. 4 jenis. Ya, yang pertama sampah organik, anorganik atau non-organik, residu dan B3. Nah, di sini saya jelaskan juga apa sih sampah organik itu? Yaitu sampah yang bisa terurai secara alami. Atau dia akan pembusukan dengan sendiri gitu kan. Terus yang kedua sampah anorganik atau non-organik. Sampah yang bisa didaur ulang atau bisa digunakan kembali. Yang ketiga jenis sampah residu. Residu ini yang belum bisa didaur ulang. Bukan tidak ya. Belum bisa didaur ulang dan memerlukan alat dan inovasi. Yang keempat, ada jenis sampah B3. B3 ini kepanjangannya adalah bahan berbahaya dan beracun. Nah, minimal dari kawan-kawan mengenal dulu ya betul. sampahnya. Jadi ada 4 ya? Ya. Ada 4 apa itu? Jenis sampah. Nah, di situ akan terbagi lagi nanti. Nah, biar nanti kalau pengen teman-teman lebih tahu, bisa teman-teman nanti sharing lah. Datang ke sini langsung atau secara langsung bisa terjun langsung intinya. Iya, betul. Insyaallah saya siap memandu gitu kan, lebih diajak sharing gitu. Ya kita berbagi ilmu lah gitu, apa yang saya tahu mungkin saya bagikan, apa yang nantinya kurang tahu mungkin itu jadi bekal buat teman-teman untuk lebih berkembang gitu kan. Oke, Mang Bento, dari 4 jenis sampah itu bisa disebutkan contohnya sampah anorganik apa, anorganik, residu dan B3 itu ya. Iya, betul. Silakan Mang Ben. Jadi sampah organik ini kan sampah yang bisa terurai secara alami ya. Melalui pembusukan, yaitu salah satunya apa sih contohnya? Bekas makanan atau sisa makanan. Terus ada juga dedaunan. Terus ada juga sisa-sisa apa sih yang membusuk lah, yang pasti gitu kan. Banyak gitu. Terus sampah anorganik atau non-organik ini terbagi lagi nih. Terbagi lagi ke 4 jenis. Kalau di kita ya, mungkin di tempat lain ada yang lebih. Beda-beda ya? Iya, beda-beda. Tergantung pengaplikasiannya atau cara pengolahannya sendiri. Nah, di kita kalau jenis sampah anorganik atau non-organik ini ada 4 jenis. Yang pertama ada plastik. Yang kedua ada kertas. Yang ketiga ada logam. Yang keempat ada beling. Nah, ini kalau dirincikan lagi banyak lagi. Terus sampah residu. Residu ini sampah yang belum bisa didaur ulang dan memerlukan alat inovasi. Contohnya seperti apa sih? Bekas pembalut, pampers, dia yang punya bayi ya. Terus buat kalangan ibu-ibu atau kalangan perempuannya itu ada pampers. Untuk kalangan tadi bayi yang punya bayi itu ada pampers. Kalau untuk ibu-ibu dan perempuan itu ada pembalut. Nah,
Terus ada juga ranting. Ranting walaupun dari pohon itu maksudnya residu. Oh, residu itu. Maksudnya residu. Oke. Kalau salah ya. Ya. Karena kenapa ranting bisa dimasukkan residu? Itu karena dia tidak terurai secara alami cepat gitu. Oke. Pembusuknya lama. Iya, iya, prosesnya lama. Iya. Walaupun ada pembusukan itu lama prosesnya. Tidak langsung hancur gitu kan. Terus ada juga styrofoam jenisnya kan yang residu itu. Terus nah ada lagi jenis sampah, contoh sampah B3. Ya, B3. B3 ini ada bekas peralatan listrik, kayak lampu, bekas lampu tuh. Terus ada juga bekas suntikan. Terus kayak kain ya, kain Ya. langsung masuk B3. Karena kalau dia dibakar atau terbakar, dia mengeluarkan asap hitam. Dan Oke, asapnya benar. itu yang bahaya ya. Nah, contohnya bagaimana untuk pengelolaan sampahnya tentang organik. Di kita harus ada contohnya ada. Nah, dari daun itu kita gunakan, kita bikin untuk kompos. Sisa makanan itu kita gunakan untuk maggot. Nah, itu akan panjang lagi nih. Ya, oke. Nah, makanya teman-teman perlu datang sini Ya. secara langsung ada apa aja sih cara pengolahan sampah itu. Oke. Terus dari sampah anorganik, sampahnya seperti apa sih yang bisa didaur ulang atau digunakan kembali? Biasanya kita menggunakan tempat minum yang emang bisa dicuci, yang enggak sekali pakai langsung buang. Tumbler. Iya, lebih punya alat-alat mesin sendiri lah gitu. Terus selain itu kita ada juga daur ulang. Ya, atau handicraft, sebuah kerajinan yang emang dihasilkan dari sampah. Contohnya seperti apa? Banyak, nanti teman-teman bisa datang di sini juga. Mungkin di episode sebelumnya ada tuh yang jadi hiasan meja kan, kayak bunga itu kebetulan dari kresek, dari kantong kresek yang emang kita aplikasikan menjadi sebuah karya yang bisa digunakan kembali. Oke. Nah, residu contohnya seperti apa yang belum bisa kita gunakan, tapi yang kita bisa manfaatkan yaitu tadi abunya. Kalau dilakukan pembakaran, kan katanya kalau dilakukan pembakaran asapnya itu yang berdampak terhadap mengganggu. lingkungan. Nah, ternyata ada literasinya dari skala panasnya api atau peleburannya itu. Jadi harus ada di 400 sampai 600 derajat. Nah, itu ternyata sudah dibuktikan sama kita. Dari tekanan api itu ternyata di atas 500 atau 400 sampai 500 sampai 600 derajat, ternyata tidak mengeluarkan asap. Dan alhamdulillah kita lakukan itu. Nah, pada akhirnya jadilah abu. Nah, setelah jadi abu, nah inilah yang kita manfaatkan juga dari residu ini. Abu ini kita biasakan dijadikan untuk media tanam, untuk penyemaian biasanya, bibit benih cabai gitu kan. Terus kadang-kadang kita gunakan juga untuk batabu. Nah, batabu ini apa sih? Ya, bata pada umumnya yang berbahan dasar menggunakan abu pembakaran. Terus yang keempat ada B3. Nih, B3 ini belum bisa kita manfaatkan. Tapi di kita adalah sedikit kayak bekas lap, kain, dan sesuatunya. Nah, itu kita lakukan bagaimana? Untuk pencegahannya, dari lap itu kita cuci kembali, kita gunakan agar tidak menjadi bahan yang berbahaya dan bau atau kotor ya. Terus ada juga kalau emang kita digunakan tuh kayak tadi contohnya B3 ini ada bekas lampu. Nah, biasanya kita sebelum benar-benar ini jadi sampah, kita lakukan perbaikan dulu. Kan sekarang udah banyak tutornya dong. Di YouTube, Ya, di sosial media. banyak lah. Nah, kita akan coba lakukan itu dulu, lebih ke jadi daur ulang dulu gitu kan. Sampai pada akhirnya benar-benar udah nggak bisa daur ulang atau emang digunakan kembali atau nggak bisa diperbaiki. Nah, kalau udah itu kita nggak dibuang ya, kita kumpulkan dulu sampai pada akhirnya kalau seingat saya di Bogor itu ada di daerah Sentul tempat peleburannya sampah khusus B3. Kayak sampahnya medis kan banyak tuh. Ternyata ada pengolahan sampahnya yang khusus tentang medis itu. Oke, itu rincian dari 4 jenis. Iya. Itu ya Itu lumayan. kalau kita perbanyak lagi makin banyak. Beranak. Nah, itu terus aja banyak. Oke, itu kan jadi jenis-jenisnya sampah ya. Iya. Jadi saya mau tanya lagi nih, pasti teman-teman penonton juga pasti nanya. Di desa wisata Ciderum itu dia pasti kan skalanya miniatur kan? Iya. Miniatur. Yap. Apakah ada skala besarnya karena
yang pengunjung atau penonton ini pengen datang ke desa wisata, pengen tahu lebih besar nih, Iya, iya, iya. bagaimana cara apa penarikannya, Iya, iya, proses ya, prosesnya, proses. pemilahannya, itu Iya, gimana iya. kami tuh? Jadi kebetulan di kita kalau untuk secara edukasi ada bentuknya miniatur. Tapi kalau untuk secara teman-teman pengen langsung deh nyaksiin deh ya istilahnya yang besar gitu, yang bukan sekedar miniatur, tapi kita bisa merasakan langsung dalam artian kita belajarnya langsung gitu. Ya. Nah kebetulan di kita kan ada beberapa kelompok binaan. Oke. Nah kebetulan yang bergeraknya sampah yang terdaur ulang. Bukan kita merendahkan ya, Ya. tapi emang teman-teman ini yang bergerak kelompok ini di pengolahan sampah ini adalah hasil dari daur ulang. Sampahnya yang jadi sampahnya kelima, sampahnya masyarakat ya gitu kan, dalam bahasa kasar. Tapi kita coba daur ulang lagi sampai menjadi manusia pada umumnya. Dan ini teman-teman akhirnya jadi superhero, Oke. hero lokal. Nah itu dalamlah nanti teman-teman pun jadi pengen ngerasain langsung nih kebetulan kita ada beberapa kelompok binaan. Nah nanti bisa langsung lah melihat tuh prosesnya kan. Dari mulai pengangkutan sampai tadi pemilahan, sampai proses dari rumah sampai ke lokasi sampai jadi nol. Tuh. Begitu. Ya. Oke. Jadi bisa juga kan kita main ke desa wisata, apa melihat skala besarnya semua kan? Ya. Oke. Betul. Jadi buat pemirsa, apa sampah ini tuh pasti jadi masalah besar di skala RT, Ya. desa, semua. Pastilah. Nah, Sampah itu karena gini loh. Sampah itu setiap manusia lahir menghasilkan sampah. Nah, berarti satu orang lahir menghasilkan sampah. ya. Nah, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa sampah ini udah menjadi dampak dan emang masalah. Hukum alam. Iya kan? Gitu. Nah, makanya dari itu sampah ini perlu dikelola, perlu dan harus. Kenapa? Karena kalau kita biarkan, ya masa kita mau wariskan ke anak cucu kita sih, gitu kan? Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan, seperti saya dan kawan-kawan lingkungan yang udah melakukan itu, tentang kepedulian sampah, maksimal. Kita tidak mewariskan ke anak cucu kita. Ya. Tapi apa yang kita lakukan sekarang ini menjadi motivasi atau semangat buat anak cucu kita. Biar ke depan anak cucu kita ini nggak harus ngurus sampah. Ya. Tapi kita udah punya dasar maksimalnya apa? Anak cucu kita biar merasakan kehidupan selayaknya manusia pada umumnya. Apa yang mereka pengen gapai cita-citanya. Udah nggak merasakan lagi dampak lingkungannya. Tapi sudah tertera di masing-masing pendidikan. Itu sih. Nah tadi kan apa namanya, perlu nggak sih, penting nggak sih, masalahnya seperti apa sih? Akhirnya mau jadi dampak kalau kita biarkan. Karena saya tadi bilang bahwa setiap manusia lahir akan menghasilkan sampah. Sampai pada akhirnya orang meninggal pun atau manusia mati pun akan menghasilkan sampah. Itu kan? Nah makanya perlulah peran kesadaran. Dan kita mungkin perlu mengingatkan atau merubah mindset. Seperti ingat gini bahasanya kalau dulu saya lagi belajar nih di sebelumnya kan sebelum saya benar-benar tahu nih sampah itu ternyata seperti ini bisa dikelola dan akhirnya termotivasi dan terbangun sampai akhirnya saya kebawa ilmunya. Ada motivasi gini, kita suka ingat kan kalau dulu itu kata orang tua, nah tolong buang sampah ya. Ya, akhirnya kan mindset kebangun tuh. Nah, akhirnya kita sebagai anak kecil apa? Buang aja, suruh ibu, suruh bapak, buang aja kemana aja. Kan itu mindset yang emang salah. Jadi kita nggak menyalahkan anak kecil, tapi kita sama aja mengajarkan hal yang buruk, gitu kan? Bukan. Coba kalau kita rubah deh bahasanya, kita rubah. Nah, tolong simpen sampah ya. Nah, di situ kan pasti pertanyaan, kok sampah disimpan sih bu, ma, pak? Simpennya kemana sih? Nah, inilah peran kita pada akhirnya mendorong atau mengajak. Nah, bagaimana sih cara anak atau belajar di usia sampai Indonesia ini kita menjalankan? Kita mengajak gitu. Kenapa harus disimpan? Nah, barulah ini peran kita itu harus merubah mindset. Nah, itu tadi perlu sama-sama pemerintah, lingkungan dan segala macam itu perlu sama-sama agar. Nah inilah apa yang udah kita dorong nih. Kayak tadi kan kita udah mengenalkan jenis sampah. Tinggal kan mendorong. Oh kita harus terlibat nih pemerintah di bagian pendidikannya. Dan sesuatunya perlulah didorong. Nah syukur-syukur kita bisa diajak nih. Teman-teman dari kita kan diajak. Oh deh
kita kerjasama nih sama dinas terkait kan untuk mengedukasi. Itu sangat luar biasa bagi kita ya kan. Dukungan ya. Iya, itu udah mendukung. Berarti pemerintah tidak punya ego. Dalam artian pemerintah membuka diri. Itu perlu. Ya. Dan peran ini harus terjadi, harus. Karena bagaimanapun ini masuknya dalam arti ruang lingkupnya ini bukan satu instansi, tapi lebih ke keseluruhan instansi pemerintahan. Betul. Dan itu harus dilakukan. Jadi Gitu ini sih. sampah itu emang tanggung jawab kita semua. Nah, tentunya. itu. Tinggal kesadaran kitanya. Iya. Oke, saya pun kalau dulu ya Iya. dibilang sampah tuh kayak waduh jijik amat gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau dulu sih mapap ya disebutnya tuh kayak pemulung gitu Iya, kan. iya, iya. Jijik amat gitu ya, nggak bersih-bersih maksudnya. Iya, Padahal mah saya terjun langsung ngelihat ternyata mereka manfaatnya. itu lokal hero gitu kan. Untuk Nah, bahasa pemulung itu kan mungkin teman-teman lebih ke apa ya istilahnya, kasar ya kalau bahasa. Akhirnya kita yang bergerak di lingkungan itu ternyata ini loh lokal hero-nya, ini loh garda terdepannya. Harusnya kita terima kasih harusnya sama mereka walaupun cuman yang dimanfaatin nilai ekonominya. Ya pasti. Ya kan? Tapi bagi saya mereka udah luar biasa. Kenapa saya bilang mereka sudah luar biasa? Karena mereka udah menunjukkan, udah mau melakukan, walaupun istilahnya tuntutannya kebutuhan. Oke. Ya kan kayak gitu ya. Tapi kan perlu. Padahal itu jadi contoh baik. Perlu didorong setiap orang pun seperti itu. Dipaksa. Ya kan? Mau dikerasin kayak gimana. Tapi kan pada dasarnya kesadaran itu tidak langsung. Perlulah didorong. Nah makanya saya bilang seorang pengepul atau bahasa kasar di kita apa sih ya yang ngambil sampah. Bagi saya dan kawan-kawan di desa wisata Ciderung, mereka itu adalah lokal hero-nya atau super hero-nya. Nah kita pun banyak berguru dan belajar sama mereka. Cuman bedanya di era modern sekarang kan gak mungkin gengsi itu harus terbangun lagi. Pola pikirnya harus terbangun. Tapi minimal kita rubah pola pikirnya. Makanya itu saya bilang saya sangat berterima kasih gitu. Nah pada akhirnya saya bersyukur saat kita udah dapat wawasan dari ilmunya, pada akhirnya kita bisa menyamaratakan kehidupan setiap orang. Jadi nggak bisa menganggap rendah gitu kan. Ternyata guru itu lahirnya bukan dari hal yang benar-benar tinggi, tapi guru itu kalau mungkin kasat mata kita secara pada umumnya dari hal yang rendah. Itu sih. Jadi punya tugasnya masing-masing. Iya betul, punya keahliannya sendiri masing-masing. Itu sih. Oke, buat kalian penonton nih, kalau pengen lebih tahu lebih dalam, pengen tahu bagaimana semuanya, bisa datang nih ke Desa Wisata Ciderung. Iya, bukan mau menggurui ya, maaf. Jadi lebih kesannya, mungkin kalau gini ada kesannya buat kawan-kawan kan ya, saat kita bicara, ayo main ke tempat sampah, kesannya kan nggak etis juga ya, karena pikirannya udah kemana-mana, parno lah ya kan, lebih ke message-nya tempat sampah gimana. Nah makanya kita kemas atau packaging dengan bahasa yang baik, atau lebih ke istilahnya main tapi dapat ilmu. Ya kan gitu. Apa istilahnya tadi, Desa Wisata Ciderung. Ini lebih kesannya kita mengedukasikan atau apa istilahnya berwisata tapi ada makna yang didapat gitu sih. Oke, lanjut lagi yang tadi yang apa? Skala besar itu ya. Skala besar itu kita tuh tempatnya ada berapa tempat sih Om Ben? Untuk apa tuh? Buat tempatnya apa? Skala besarnya sampah ini. Skala besarnya ya ada di mana? Kalau kebetulan kalau kelompok binaan, kelompok binaan yang skala besarnya, alhamdulillah ada kelompoknya TPS Tajuk, sama kelompoknya KSM. Oke. Nah, dan pastinya beliau inilah teman-teman yang emang berada di lingkungan kita dan emang di dalamnya. Cuman lebih ke fokusnya mereka ke skala besarnya, karena kan emang hasil binaan dari Desa Wisata Ciderung. Secara aksi ya, mereka langsung nyata dan merasakan gitu. Dan itulah bentuk yang memang kita harapkan. Dan itu bisa dilakukan. Jadi saat pengolahan sampah ini harus dilakukan di mana sih? Ya kita nggak perlu berbingung besar. Lebih bagus itu di rumah masing-masing secara pribadi. Sekalau misalkan kita punya ketertarikan atau pengen mengelola
kita pengen terbangun lah. Jangan besar-besar, skala RT aja dulu. Iya kan? Kecilan lah dulu. Iya. Nah, jangan terlalu besar lah gitu. Karena apa ya, walaupun besar pun nantinya ada seleksi alam, belum ada perjalanan yang harus proses itu sendiri. Karena perlu istiqomah kawan-kawan itu. Kenapa perlu istiqomah? Karena setiap apa yang diupayakan atau butuh usaha, apa yang dijalankan itu enggak mudah. Seperti pohon semakin tinggi, terpaan anginnya makin besar. Gitu sih. Betul. Oke, Mungkin kalau di sini bisa jadi contohnya untuk skala RT RW lah. yes. Untuk di sini ya. Gitu. Ya, jadi masih dalam artian bukan nggak boleh yang besar, karena kan tadi butuh alat dan inovasi yang besar itu. Oke. Karena di masyarakat itu kan sampah nggak mudah ya, sampahnya itu pasti nyampur dulu, sampahnya nggak sedikit. Walaupun secara skala hitungan saya pribadi, yang saya lakukan setiap hari atau setiap saatnya saya selalu menghitung kalkulasi sampah yang masuk. Oh, jadi ada datanya ya? Iya, ada data dulu, kita timbang dulu. Setelah nanti kita timbang, sampah yang masuk itu berapa kilo sih. Baru kita bisa merumuskan. Dan pada akhirnya saya jadi akhirnya tahu sampah setiap hari itu yang dihasilkan dari satu kakak itu berapa kilo sih dalam satu hari. Karena dilakukan proses itu kan. Nah, setelah dilakukan itu akhirnya ketahuan. Kalau sampah secara terpisah udah dilakukan kayak tadi sesuai jenisnya, sampah itu bisa dihasilkan dari satu rumah itu dalam sehari paling banyak itu cuma 2 kilo. 2 kilo. Iya, kalau untuk hitungan per orang nggak nyampe setengah kilo, nggak nyampe. Itu makanya luar biasa kan? Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada ilmunya dan kita mau belajar itu. Akhirnya setelah kita tahu dan belajar itu, oh ya tahu akhirnya. Dan itu nggak sebentar. Sama saya juga belajar awali sampah itu 4 tahun. 4 tahun. Wow. Belajar awal. Tapi kan nggak mungkin dong kawan-kawan itu setelah tadi teredukasi atau dapat wawasan ilmunya di sini di Desa Wisata Ciderung, nggak mungkin juga sama dong harus 4 tahun. Ya. Tapi saya yakini kalau teman-teman konsisten serius dan mau memulai dari sekarang sampai mau sharing atau silaturahmi dari sekarang dan mulai aksi, insya Allah itu saya bisa tepis 4 tahun saya menjadi 1 tahun kawan-kawan. Oke. Cepet ya. Oke. Tadi konsisten sih gitu. Tadi kan ada kerajinan tangan juga pasti kan? Iya, Kita ada kerajinan tangan. Ya ada beberapa produk lah gitu. Ya, buat kalian yang pengen tahu, pengen beli, penasaran apa aja kerajinan tangan yang ada di Desa Wisata Ciderung, bisa cek langsung di toko Sofi, di toko oren nih, toko oren yaitu si Cabar Soft. Ya, namanya si Cabar Soft. Jadi kan ada nih contoh di depan ya. Kita ada produk nih. Tasari nih. Ya, satunya ya. Nah nanti di akhir saya akan kasih challenge dan saya kasih 2 tiket gratis. Nah siapa aja yang beruntung, mudah-mudahan kawan-kawan beruntung ya dapat tiket gratis buat langsung belajar edukasi di Desa Wisata Ciderung. Ayo dapatin kesempatan ini. Di sini ada kode sama tiketnya. Sini kode. Nah ya kan. Nanti kode ini kita tempelkan di ada lengkap ini ya. Nanti teman-teman yang dapat tiket berarti teman-teman adalah orang yang beruntung cara gratis bisa datang ke Desa Wisata Ciderung dan langsung diedukasi. Nggak harus janjian dulu, nggak apa. Tinggal nanti komunikasi. Bagaimana caranya? Nah, kita lakukan pembelian produk Tasari di si Cabar Soft. Ya, nanti tutor atau bikin videonya saat proses dari mulai proses awal sampai akhir dan kirim di mana? Ya boleh mention ke IG Desa Wisata atau DM langsung. Siap. Nanti si admin akan melaporkan ke tim dan nanti beberapa orang yang beruntung yang dapat tiket ini akan ditelepon dan nanti tiketnya dibawa langsung datang ke Desa Wisata Ciderung. Itu ini buat 3 orang tercepat ya. Siap. 3 orang tercepat. Nah, nanti dia jadi tamu khusus Iya di Desa Wisata Ciderung. Itu kesempatan yang langka. Ya. Nah, kebetulan kalau nanti ada teman-teman juga nih yang pengen datang ke Desa Wisata Ciderung, bagaimana sih? Nah, nanti bisa menghubungi, ada kontak personnya. Ya, nanti buat nomor bisa lewat IG tadi kan, bisa lewat Facebook dan sebagainya macam bisa kok. Insya Allah kita banyak jalan. Nah, terus nanti akan banyak hal-hal yang unik di sini, banyak ilmu yang bisa teman-teman dapat. Di mana sih lokasinya? Kita lokasinya ada di Gang Pasar Cikerteg, Gang KUD, Masjid Al Huda,
Batu Kembar, RT 1 RW 7 Desa Desa Ciderung, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Oke, provinsinya Jawa Barat. Jawa Barat. Buat kalian juga yang mau bikin acara di Desa Wisata Ciderung bisa. Ada spot-spotnya. Ya, spot-spotnya wedding, ulang tahun, pesta kecil besar itu bisa. Atau buat komunitas yang Komunitas. punya organisasi Ya. atau instansi sekolah Hmm. yang pengen ngadain acara, kita welcome kok. Tinggal nanti komunikasi sama admin, bagaimana proses dan caranya. Terus bagaimana sih kita misalkan nggak tahu hal itulah, untuk cek aja di Google. Ya. Nanti Ya. saya simpan semua di deskripsi sosial medianya, Adalah. nomornya ya. Siap. Pokoknya nanti tinggal dicek-cek. Misalnya aku pengen gambaran juga nih seperti apa sih, masih penasaran, dicek, dilihat dulu di Google-nya, di IG-nya, ya kan. Masih penasaran, langsung datang. Langsung datang ya berarti. Oke. Tapi jangan lupa ya, nanti tiketnya nih ada tertulis nih. One ticket person ulin di Sicabar. Mantap. Ini ada kodenya ya. Ditunggu buat teman-teman untuk pemesanannya di Shopee. Sicabar Soft. Oke, jangan lupa nanti kirim videonya lewat Instagram Desa Wisata. Boleh mention, tag, dan DM. Ya, jangan lupa di tag, like, komen, dan subscribe. Untuk di IG-nya juga ya. Nanti prosesnya ya sampai ini benar-benar tumbuh dan bisa dipanen. Oke. Untuk lebih lanjut nanti tas hari apa, kalian nanti teman-teman bisa baca di sini ada. Ada di Cara-caranya ada di sini. packaging ini semua. Ya, pokoknya nanti tunjukkan videonya, dapatkan kesempatannya. Oke. Sepertinya cukup podcast hari ini ya. Ya, mudah-mudahan kami ini bisa menjadi jalan, Ya. bisa menjadi berkah, manfaat buat kita semua, bukan untuk saya pribadi. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu dasarnya dari saya pribadi. Kalau ada kelebihan mungkin itu dari Tuhan Yang Maha Esa, dan selebihnya kita pasrahkan, mungkin ada niat dan ada keberkahan dari teman-teman sendiri, dan udah ada jalan yang Allah tunjukkan buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung bersama saya, Subha, dan kawan-kawan di Desa Wisata Ciderung. Dan anggap ini rumah kalian yang nomor 2 ya. Jangan menganggap tempat ini hanya sebuah singgahan, tapi anggap rumah tempat ini sebagai rumah kalian juga. Oke. Ya. Siap. Jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.